Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al-Imam Nawawi wa Syekh Ibnu Alan As-Siddiqi wa ila hadrati jami'i man sabaqana fi hadal masjid warahmah wa ila hadrati Fatihatul Qaryah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat. Yakshif 'anna al-hujub an mujahidil ma'ani hatta natali ala khafiyati hadhihi mushkilat. Wa fatna min al-khata wa dhalam fa anta muwaffiqun li amrin wa anta 'alamul ghuyub. Innal ladzina ashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi wa bi barakatuhi amin ya rabbal alamin. Jadi babu hakil jari wal wasiyatu bihi. Jadi bab menjelaskan tentang hak bertetangga dan saling menasihati sesama umat Islam. Terus bertetangga seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari li junub. Nah ini ayat yang menjelaskan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hubungan dengan tetangga, baik tetangga yang jauh maupun tetangga yang dekat. Artinya memperbaiki hubungan dengan tetangga, entah itu beragama Islam atau non Muslim, itu sudah diperintahkan atau ada dalilnya di dalam Al-Quran. Terus Al-Quran itu mboten menjelaskan masalah sholat, masalah zakat, masalah ibadah mawon, tapi Al-Quran juga menjelaskan masalah-masalah sosial. Terus datang mereka dijelaskan tentang hadis nih. Wa ani bin Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah, jadi Rasul niki bersabda, mazala Jibril yusini bijar hatta dzanantu annahu sayuwarrisuhu. Malaikat Jibril tidak henti-hentinya menasihati saya Kanjeng Nabi maksudnya, untuk memperbaiki hubungan dengan tetangga. Sehingga saya menyangka bahwa malaikat Jibril akan mewariskan kepada saya, yaitu tetangga. Maksudnya ngeten, karena urusan dengan tetangga ini sangat penting sekali. Akhirnya malaikat Jibril itu ketika menasihati Kanjeng Nabi, maksudnya menasihati ya istilahnya memberi masukan, niku bolak-balik atau sering. Karena salah satu aspek yang paling penting di dalam bersosial ini ketika kita berhubungan baik dengan tetangga. Dijelaskan malih ngeten, wan Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah, Rasul bersabda, ya Abu Dzarrin idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'at jironaka. Wahai Abu Dzar, jadi Rasul ini bersabda, wahai Abu Dzar, ketika kau memasak makanan maka perbanyaklah dan perhatikanlah tetanggamu. Nah ini dawuh yang mengatakan bahwa selain kita menasihati tetangga, penting juga kalau ada rezeki sedikit kita berbagi dengan tetangga dekat. Nah ini wonten dalile, Pak. Dadi mriki wonten cerita ngeten. Nah niki kan kaitane kalih napa jenenge, termasuk haknya tetangga itu kita ketika punya harta yang banyak tidak terlalu menampakkan kemewahan di depan tetangga yang miskin. Nah ini wonten cerita
Nabi Yakub. Nabi Yakub niku nabine Gusti Allah sing angsal cobaan. Dulunya beliau ini bisa melihat, kemudian beliau niki buta dan terpisah dengan anaknya yaitu Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf niku kan anaknya Nabi Yakub. Nah, niki pernah berpisah dari abahnya. Karena Nabi Yusuf niku dimerini, istilah didengkeni kali saudara-saudaranya. Sehingga Nabi Yusuf niku diasingkan. Nah, akhirnya Nabi Yusuf ketika diasingkan, beliau ditemukan atau istilahnya diangkat anak oleh seorang pembesar kerajaan Mesir. Nah, niku sebab salah satu kenapa Nabi Yusuf niku sangat berpisah dengan Nabi Yakub. Karena suatu hari, nah ini kita satu ibad, niku dijelaskan suatu hari keluarga besar Nabi Yakub itu mengadakan sebuah jamuan. Makanan yang di situ makanannya baunya itu sampai mengenai atau terhirup oleh tetangganya yang kebetulan miskin tidak bisa makan dalam sehari tersebut. Padahal tetangganya itu tidak merasa tersakiti, bukan merasa tersakiti, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat ini mempenitah bahwa salah satu sebab terpisahnya Nabi Yakub dari Nabi Yusuf itu karena dulunya dianggap istilahnya itu kurang memperhatikan tetangga. Ini sampai samunten ya Pak. Meskipun tetangganya niku tidak tersakiti gara-gara napa jenenge masakannya tadi. Nah, ini mulane di sini dikatakan Nabi Muhammad sampai mengatakan ya abadzarin idza tabakhta marabatan fa'aksir maha. Terus ketika panjenengan iki napa iki jenenge memasak atau punya kelebihan rezeki ya kalau memang tidak memberi ya setidaknya jangan sampai ngimin-ngimin. Istilah Jawane napa ngimin-ngimin itu nggarai tangga niku kepingin padahal tangga niku mboten saged melakukan apa yang kita lakukan. Terus ngoten ngimin-ngimin cara basa Jawane. Wa fi riwayatin lahu an Abi Dzarrin. Jadi qala inna khalili ausani idza tabata marokon fa aktsir ma'u tsumma nzur ahla baitin min jiranika fa asibu mina bima'rufin. Jadi Abu Dzar niki di sebuah riwayat pernah diberi wasiat oleh Nabi ngeten. Ketika engkau memasak makanan maka perbanyaklah dan kemudian perhatikanlah keluarga atau tetanggamu yang menjadi keluarga yang menjadi tanggamu. Fasibhum minha bima'rufin dan berilah dia dengan cara yang baik. Nah ini alhamdulillah kalau kemutan bahwa kebiasaan-kebiasaan dulu yang mungkin dianggap bid'ah oleh zaman sekarang niku napa? Salah setunggal niku ater-ater, Pak. Jadi teng desa niku tasih umum, ater-ater setiap kali akhir bulan Ramadan atau di setiap kali bulan Rejab nopo Sa'ban niku ater-ater nopo ater-ater niku antara satu tetangga lain keluarga lain itu saling memberi makanan. Dan itu selain bernuansa sedekah itu juga dianggap mengamalkan hadis niki. Jadi ketika kita masak kita perbanyak dan kita berikan kepada tetangga kita. Lho niki tinggalane tiang-tiang rumiyin meskipun tradisi tersebut tidak ada di zamannya Nabi. Jadi ater-ater ini kan nopo kebiasaannya tiang Jawa tradisi. Tapi plek-ketiplek kali ngamalaken hadis niki wau. Jadi Kanjeng Nabi niku dawuh lek akeh nikmat atau banyak masakan perbanyaklah dan berikan tetanggamu. Nah niki sing dados dasar cara dhisik niku wonten istilah ater-ater. Dikatakan lagi ngeten wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah ya nisa al muslimat la tahkiron najaratun li jaratiha walau firsana syatin. Jadi Rasul ini dawuh ngeten. Wahai perempuan, janganlah kalian menghina tetangga kalian meskipun dia hanya memberikan
Teracake wedhus niku nggih bekas apa teracake wedhus niku sikil wedhus sing cara tiang Jawa niku mboten pati mijaji, Pak. Jenenge wedhus niku kan cara teracak niku napa sikil bagian ngisor niku. Artinya Kanjeng Nabi niki mewasiatkan atau bersabda kepada perempuan umumnya agar jangan gampang istilahnya menghina atau ngomentari perkara-perkara yang di situ bisa menyakiti umat Islam atau tetangganya. Lha kene napa kita piteng wong wedok bukane napa-napa mboten. Soalnya rata-rata realitane sing gampang dados realita istilah ngomentari ini biasanya tiang setri. Ini pun wonten kejamane Kanjeng Nabi. Tapi pomo tiang lanang kok ngomentari nggih termasuk kitab niki ya. Lah kene napa Pak? Keranten ngeten. Kadang ketika kita niku banding-bandingne kalih keluarga kita, misal ngapunten. Keluarga kita niki adalah keluarga tiang mampu. Terus nafkah napa kebutuhan dicukupi. Terus akhirnya cerita-cerita kalih tangga sing dilane tangga niku ngapunten menengah ke bawah. Wah, akhirnya kadang komentar semacam ini bisa menyebabkan tetangga sing nggih ngapunten nafkah niku mboten sebanding. Niku bisa-bisa membuat hubungan niku mboten harmonis. Nah, biasanya kan kumpulan-kumpulan kok kadang wah aku duwe bojo-bojoku jan apa ae dituruti pokoke. Apa ae mesti dituruti. Aku duwe butuh ngene dituruti, butuh ngene dituruti. Lho akhire sing ngrungokne niki kadang dilalah wong sing menah ke bawah. Duwe bojo dilalai bojone niku mboten pati mempunyai penghasilan yang banyak. Wah, akhirnya kadang niku nggih sehingga terjadi yang namanya ngene banding-banding nih. Lah banding-banding niki bermula kadang niku ada sebuah nikmat yang di situ tidak perlu ditampakkan. Keranten gini niku dapat menyebabkan kasri qulubil fuqara. Dadi nggarai tiang niku akhirnya ngenes. Nah mulane kalau kemutan Kanjeng Nabi itu ketika hidup beliau meskipun kaya tapi beliau menggunakan kekayaannya ini untuk berbagi. Soalnya nopo? Jangan sampai dikesankan beliau niki adalah orang yang bermewah-mewahan. Nah silahkan kaya mboten nopo-nopo, tapi orang kaya itu punya hak untuk memberikan jatahnya kepada orang miskin. Jadi orang kaya saya ulangi lagi punya kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada orang miskin. Kok mboten kersa ngowehi minimal gini ku mboten ngimin-ngimin utawa mboten nggarai orang lain itu terlalu ingin yang berlebihan. Wa anu anna Rasulullah qala la yamna ujarun jarahu ayang disa kosabatan fi jarihi. Ya terus niki sebuah hadis yang sederhana bahwa seorang tetangga tidak boleh melarang tetangganya untuk meletakkan kayu di rumahnya. Maksudnya ngeten, panjenengan semisal napa iku jenenge gadah griyane niku sandingan kalih tangga jenengan. Jadi panjenengan punya rumah yang rumahnya sandingan. Biasanya urusan satu sama lain itu mesti berkaitan. Semisal wonten tetanggane panjenengan ini ndeleh kayu teng omahe panjenengan. Nah ini mboten berat dicegah. Keranten memang saking dekatnya rumah. Nggih cara jaman saniki. Contohnya napa? Wonten tanggane jenengan nyuwun tulung benakne LPG semisal. Loh niku harus kita bantu. Cuma pemahamannya ngeten, bagi orang yang dimintai tolong, andaikan minta upah niku tidak apa-apa. Tapi kalau sampai mencegah padahal kita punya waktu untuk membantu, kita nganggur, nah niku yang dilarang. Lho niku lho. Kanjeng Nabi sangat detail di dalam memperhatikan urusan rumah tangga apalagi juga bertetangga. Jadi ampun dikinten, ampun dikira bahwa Nabi Muhammad hanya mengurusi masalah ibadah saja. Dalam urusan bertetangga niku lebih detail. Nah ini yang diamalkan di Indonesia niki rata-rata wateke tiyang Indonesia niku nggih ngapunten.
meskipun tidak modern, meskipun kekayaannya tidak sekaya orang luar, tapi lek wonten tanggane mati, napa tanggane lahiran, napa tanggane nikahan, itu mesti orang-orang sekitarnya itu akan membantu. Nah, misalnya teng Jawa niki nggih ngapunten. Jane mboten Jawa tok, luar Jawa nggih sami, Pak. Enek tiang tangga niku kok sedo, biasane napa orang-orang sekitarnya itu mesti bawa beras, bawa napa malih gula, damel perayaan tuh apa bukan perayaan, peringatan maksudnya, peringatan idaan 7 harinya. Ini mesti. Nah, dalilnya gini dalilnya. Jadi sebagian hak dari tetangga yang tidak boleh dihalang-halangi ini napa? Dicontohkan jangan sampai kita menghalangi hak tetangga selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi wonten tangga panjenengan iki nyuwun banyu tanggane jenengan. Ini ampun dicegah. Nyuwun tulung kon dadakne LPG, ampun dicegah. Meskipun satu sisi bagi orang itu secara fikihnya, secara hukumnya boleh untuk meminta upah. Tapi urusan-urusan hak tetangga semacam ini ketika minta tolong kepada kita ini buat sakit. Dicegah buat sakit. Dikatakan lagi wa Nabi Surah radhiyallahu anhu anan nabiyya qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusin ila jari. Jadi diceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir maka perbaikilah hubungan dengan tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyaskut atau liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka katakanlah hal yang baik atau diam. Nah, ini perintah bagi kita untuk menghormati tetangga dan tamu. Dan ada lagi dalam sebuah riwayat bahwa memperbaiki hubungan dengan tetangga itu tidak harus kepada tetangga yang baik. Bahkan kalau memperbaiki hubungan dengan tetangga itu bisa merubah wataknya tetangga yang buruk, maka itu harus dilakukan. Contohnya pun ngeten. Al Imam Hasan Basri niki dulunya punya tetangga yang rumahnya itu di atasnya. Tadi zaman rumahnya itu apartemen. Rumah atas itu tetangga, rumah sebawahnya itu orang lain. Terus atas bawah niku napa iki jenenge pemilik rumah itu berbeda. Nah, Imam Hasan Basri dulunya itu rumahnya di bawah, tetangganya rumahnya di atas. Tetangganya Imam Hasan Basri ini dilalah non muslim. Lah rumah zaman rumiyin, Pak, mboten sami kaya zaman saniki cor-coran. Rumahnya itu apalagi di Arab itu terbuat dari tanah liat. Nah, niku suatu hari Imam Hasan Basri ini di kamar beliau niki wonten tetesan-tetesan yang kebetulan di atas kamar beliau niki adalah kamar mandi milik tetangga beliau yang non muslim. Nah, ngono kuwi diceritakan sampai berpuluh-puluh tahun niku netes, Pak. Imam Hasan Basri tidak pernah protes, tidak pernah. Karena beliau ini seorang yang sabar. Lah keruan niku gara-gara ngeten. Jadi ketika Imam Hasan Basri niku gerah, sakit, tetangga atasnya ini jenguk. Ketika masuk kamarnya Imam Hasan Basri, kaget loh. Lah kok wonten tetes-tetesan iki saking pundi? Dijawab, ini dari atas saya. Mau akhirnya tetangga niku kaget loh. Nah, ini kan berarti setiap saya niki mandi atau setiap saya kali apa qadil hajat berak niku tetes-tetesane berarti ngenai kamar sampeyan. Lho kenapa sampean kok gak protes? Jadi Imam Hasan Basri niku diomong kenapa sampean kok gak protes, gak ngomong-ngomong maksudnya iki. Ya kula niki mau ngamalkan hadis niki.
Jadi la yu'minu billah wal yaumil akhir atau napa jenenge faman kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Jadi kula niku ngamalaken pingin ngurmati tangga. Jadi ngurmati dengan cara beliau niki sampai tidak mengungkit-ungkit yang sebenarnya haknya beliau. Nah untuk masalah ini kan Imam Hasan Basri kan mempunyai hak untuk memperingatkan tetangganya. Tapi beliau tidak melakukan karena pada zaman dulu ulama-ulama itu nggak ada prinsipnya. Kalau urusan itu pribadi itu tidak terlalu diungkit-ungkit. Tapi kalau sudah urusan agama, ideologi, baru mereka ini mempermasalahkan. Kalau tidak sesuai. Jadi tirakate Mbah Hasan Basri niku nyabari tangga, sing tangga niku mboten ngertos, tidak tahu kalau dia setiap hari niku ngetesi, istilahnya nopo mandi niku airnya itu menetesi kamarnya Imam Hasan Basri. Terus niki damel itibar, lek urusan pribadi niku ampun diungkit-ungkit supaya hidup niki nopo saged memahami satu sama lain. Tapi nggih niki mboten wajib Pak, paminjenengan niku memperingatkan tetangga yang memang di situ mempunyai keburukan ya monggo, tapi kalau nyabari ya betul nopo-nopo, malah luwih sae. Dikatakan lagi wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah khairul ashab indallahi taala khairuhum li sahibi. Jadi sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala atau sebaik-baiknya orang di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang memperbaiki hubungan kepada temannya. Wa khairul jirani indallah taala khairuhum li jarihi, dan sebaik-baiknya orang di sisi Allah dia yang di situ paling baik di dalam memperlakukan tetangganya. Nah niki hadis ada keutamaan kalau kita niki memperbaiki hubungan dengan tetangga, maka oleh Allah dikatakan atau diberi pangkat kita ini adalah orang yang paling baik di sisi Allah. Nah ini Islam niku sangat memperhatikan urusan sosial. Jadi walhasil kesimpulannya umat Islam niku asline wonten kewajiban dua hal. Yang pertama hablum minallah. Jadi ngapii hubungan dengan Allah yaitu dengan cara menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangannya. Nah ini kita diarani ibadah spiritual atau ibadah ritual. Yang kedua hablum minannas, yaitu memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Nah ini akhirnya ada syariat untuk memperbaiki hubungan dengan tetangga, dengan saudara, apalagi dengan orang tua. Terus ngoten. Bab birrul walidain wasilatil arhami. Jadi bab menjelaskan tentang birrul walidain. Jadi kita memperbaiki hubungan dengan orang tua dan saudara. Jadi di ayat dikatakan wa wasainal insana biwalidayhi husna. Jadi kita atau Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada manusia untuk memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua. Dikatakan di dalam ayat lagi ngeten wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Jadi selain kita bertakwa kepada Allah, kita juga disuruh untuk memperbaiki hubungan dengan saudara. Jadi arham niku saudara. Entah saudara niku saudara kandung, saudara misan, atau saudara sambung, niku termasuk arham. Nah cuma ngeten, ketika memang ada kebutuhan yang di situ bertentangan, jadi saudara dekat niku punya kebutuhan, saudara jauh punya kebutuhan, maka mana yang di situ lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan itu adalah saudara dekat. Terus ngoten. Wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali habbu ila Allah taala. Jadi Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, amal yang paling dicintai Allah niku napa?"
Qala as-sholatu ala waqtiha. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah, dijawab Nabi, sholat tepat waktunya. Qultu tsumma ayu. Kemudian apalagi amalia yang dicintai Allah? Qala birrul walidain, memperbaiki hubungan dengan orang tua. Qultu tsumma ayu. Dan apalagi? Qultu al jihadu fisabilillah. Baru jihad atau berperang menegakkan agamanya Allah. Jadi ya nopo dari hadis ini dipahami jangan sampai 3 amal ini, yaitu hablum minallah, hablum minan nas, dan kita jihad niku dipisah satu sama lain, karena niki satu paket, Pak. Jadi ibadah sosial kali ibadah ritual itu satu paket, ampun dipisah. Jadi ada orang niku ibadah ritualnya tekun, sholat tekun, tapi kalau tonggo sing luwe gak pati ngopeni, karo anak yatim gak pati ngopeni semisal, kali nopo jenenge rondo-rondo niku gak pati ngopeni sing gak anu. Nah niki jane ngikirang saya. Semono uga niku tiyang yang terlalu memperhatikan sosial, urusan sosial, tapi mboten nate sholat, mboten nate nglakoni ibadah ritual. Niki ngikirang saya. Mulane sing saya niku nggih imbang. Salate nggih tekun, ngewangi tangga nggih tekun. Lah mulane temri dikatakan ayul amal ahabbu, sing paling disenengi setunggal tiyang niku salat tepat waktunya karena menjaga hablum minallah. Yang kedua niku napa? Niku birrul walidain. Jadi sebagai sosial kita balas budi kepada orang tua yang telah merawat kita semenjak kecil. Atau mungkin mawon kita dikehendaki Allah untuk bisa melakukan entah beribadah secara ritual, jadi sholat, zakat, haji, ataupun juga kita dapat memperbaiki hubungan dengan tetangga, orang tua, saudara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.